Soal nomor 6. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk memperingati momen Sumpah Pemuda, mulai dari upacara bendera hingga diskusi sejarah, yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan di kalangan generasi muda saat ini. Pertanyaannya, manakah yang menggambarkan alasan utama mengapa peringatan Sumpah Pemuda tetap relevan dan penting bagi generasi muda di Indonesia saat ini? Opsi yang A, peringatan Sumpah Pemuda mengajarkan generasi muda pentingnya menjunjung tinggi identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. B. Melalui peringatan Sumpah Pemuda, generasi muda diajak untuk memahami bahwa persatuan adalah fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. C. Peringatan Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi generasi muda akan perjuangan yang dilakukan para pendahulu dalam menghadapi tantangan yang mengancam persatuan bangsa. D. Peringatan Sumpah Pemuda memotivasi generasi muda untuk turut serta dalam kegiatan yang membangun solidaritas nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. E. Sumpah Pemuda memiliki makna penting dalam memperkuat karakter kebangsaan generasi muda Indonesia. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat opsi yang A. Di sini dia lebih fokus kepada identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ini penting, teman-teman ya. Tapi esensi pokok utama dalam peringatan ini apa? Mempersatukan seluruh pemuda di Indonesia. Kenapa? 1928 terjadi. Indonesia belum merdeka. Tujuannya untuk mempersatukan pemuda apa? Untuk merdeka. Jadi bukan sekedar apa? Bukan sekedar identitas atau bangga aja sebagai bangsa Indonesia. Jadi opsi yang A, teman-teman, itu kurang tepat. Kita lihat yang B. Melalui peringatan Sumpah Pemuda, ya, generasi ini lebih fokus pada persatuan adalah fondasi utama, landasan utama. Menurut teman-teman gimana? Ini positif, teman-teman ya. Kenapa? Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sumpah Pemuda itu. Fokusnya apa? Persatuan, teman-teman ya. Fokusnya adalah persatuan plus kesatuan. Nah, dari berbagai suku dan daerah ya. Inilah yang menjadi apa? Kunci perjuangan, teman-teman. Jadi dua hal inilah yang menjadi kunci perjuangan saat itu dengan mengumpulkan pemuda dari latar belakang yang berbeda. Tujuannya apa, Bang? Mencapai kemerdekaan dan menciptakan identitas nasional. Menciptakan ya, teman-teman ya. Bukan yang seperti A tadi, bukan cuma menjunjung identitas aja. Nah, yang B ini positif ya. Kita tahan dulu. Kita lihat opsi yang C. Peringatan Sumpah Pemuda ini lebih kepada apa? Pengingat perjuangan para pendahulu kita yang dulu ya. Ini menurut teman-teman bagaimana? Ini adalah suatu penghargaan ya terhadap perjuangan nenek moyang ya, kakek moyang kita zaman dulu. Ini aspek penting, tapi peringatan Sumpah Pemuda lebih kepada menonjolkan visi. Visi ke depan apa? Goals, tujuannya ke depan apa? Serta apa, teman-teman? Nggak cuma itu. Kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi bukan sekedar mengenang masa lalu. Jadi opsi yang C kurang tepat, teman-teman. Kita lihat yang D. Ini lebih kepada memotivasi generasi muda untuk membangun solidaritas di tengah keberagaman, ya, kemajemukan masyarakat Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Ini penting, ya, tapi ini lebih pada fokus kepada keberagaman aja, teman-teman. Inti dari Sumpah Pemuda apa? Persatuan, ya. Di sini ada kata solidaritas nasional, ya. Solidaritas ini adalah hasil dari persatuan, ya, tetapi tujuan utamanya bukan ini, teman-teman. Jadi membangun solidaritas nasional ini penting, tapi ini bukan prioritas utama. Oke, jadi opsi yang D tidak. Kita lihat yang E. Lebih kepada memperkuat karakter dari kebangsaan. Gimana, teman-teman?
Ya, Sumpah Pemuda ini sebagai alat untuk memperkuat karakter kebangsaan generasi muda, ya. Meskipun ini tujuan umumnya, ya. Ini tujuan umumnya, teman-teman ya. Tapi jawabannya kurang spesifik. Kenapa? Karena aspek persatuan sebagai fondasi dalam membangun negara itu lebih relevan, ya, untuk Sumpah Pemuda. Karakter kebangsaan ini penting, ya. Tapi yang lebih ditonjolkan adalah persatuan dan kesatuan. Sehingga opsi yang E bukan. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 merupakan hasil kolaborasi antara pemuda dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sugondo Joyopuspito. Sumpah ini menandai momen penting dalam sejarah perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dan menciptakan dasar bagi identitas nasional yang kokoh. Pertanyaannya, manakah yang paling tepat yang menggambarkan pengaruh tokoh-tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda terhadap pembentukan semangat kolektivitas di kalangan generasi muda saat ini? Opsi yang A, para tokoh dalam Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa semangat kolektivitas itu memfasilitasi gerakan sosial yang efektif, mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam perubahan positif di komunitas mereka. B. Inspirasi dari tokoh-tokoh tersebut menekankan pentingnya dialog antar budaya yang dapat membantu generasi muda memahami dan merayakan perbedaan sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan bersama. C. Perjuangan para tokoh dalam Sumpah Pemuda menggarisbawahi perlunya pemuda untuk memiliki visi jangka panjang sehingga mereka terdorong untuk terlibat dalam perencanaan, ya, dan pelaksanaan inisiatif komunitas yang berkelanjutan. D. Dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh tersebut menjadi teladan bagi generasi muda untuk mengadopsi sikap proaktif dalam membangun kesadaran sosial yang mengarah pada keadilan dan kesejahteraan bagi semua. E. Melalui keberanian para tokoh dalam memperjuangkan kebangkitan nasional, generasi muda diajak untuk mengeksplorasi, ya, berbagai pendekatan kreatif dalam mengatasi tantangan kontemporer yang dihadapi bangsa. Ini hot banget buat teman-teman. Yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat opsi yang A. Ini lebih menunjukkan bahwa semangat kolektivitas dalam memfasilitasi gerakan sosial sehingga anak muda itu berperan aktif di komunitas mereka. Gimana teman-teman? Ini positif ya teman-teman ya. Kita balik lagi. Makna dari Sumpah Pemuda. Coba kita lihat di sini. Ada kata kolaborasi. Ya, ada kata kolaborasi dan kolektivitas. Makna dari Sumpah Pemuda adalah sekali lagi persatuan, ya, dan kesatuan. Kesatuan itu di mana maksudnya, Bang? Di kolektivitas ini. Maksudnya kolektivitas itu apa? Ini pada semangat kebersamaan kolektif, ya, semangat kebersamaan. Kebersamaan, ya, kerja sama, teman-teman. Dan di opsi yang A ini dia menggarisbawahi kolaborasi itu dapat menjadi dasar yang efektif untuk mendorong generasi muda melakukan perubahan. Dengan cara apa? Tindakan bersama dari kolektivitas tadi. Kan begitu ya teman-teman ya. Dan inilah yang relevan dengan semangat 1928. Jadi opsi yang A itu positif. Kita lihat yang B. Ini lebih menekankan kepada apa? Dialog antar budaya. Dialog antar budaya ini adalah aspek yang penting, teman-teman. Ya, aspek yang penting. Tapi fokusnya pada keberagaman tadi, ya, keberagaman pemuda dari Sabang sampai Merauke, itu adalah kepada mempersatukan, ya, lebih kepada semangat kolektivitasnya, ya. Inspirasi Sumpah Pemuda lebih kepada persatuan, nggak cuma dialog antar budaya. Jadi opsi yang B kurang tepat. Coba kita lihat yang C. Ini lebih menekankan agar anak muda itu punya visi, goals, tujuan jangka panjang. Gimana menurut teman-teman? Penting, tapi kurang langsung terkait dengan semangat
kolektivitasnya, semangat kebersamaannya kurang nampak di sini, teman-teman. Cuma disuruh, yuk kalian cuma punya ya, kalian tuh punya visi misi aja. Nanti habis itu apa? Perencanaannya, terus pelaksanaannya. Ini umum sekali, teman-teman ya. Ini umum sekali. Jadi nggak cuma hanya teori doang. Jadi opsi yang C bukan. Kita lihat yang D. Yang di sini lebih menekankan kepada pembangunan kesadaran sosial yang mengarah pada keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Gimana teman-teman? Ini fokusnya memang benar, penting ya, membangun kesadaran sosial itu penting ya. Elemen dari salah satu bagian dari kolektivitas yang spesifik dari Sumpah Pemuda itu kurang terlihat di sini di jawaban ini. Kenapa? Kesadaran sosial itu luas banget, teman-teman. Ya, ini nggak spesifik. Ini mau ngapain? Kan gitu ya. Lebih kepada kesadaran sosial itu enggak. Semangat kolektivitas itu mau apa? Kayak yang di A tadi, gerakan sosial, jelas. Ini lebih kepada kesadaran sosial umum, masih ngawang, teman-teman ya. Jadi opsi yang D bukan. Kita lihat yang E. Lebih mengajak anak muda untuk apa? Eksplorasi, menemukan pendekatan, cara-cara kreatif seperti apa sih yang harus dilakukan gitu ya dalam menghadapi tantangan kontemporer, tantangan masa lalu, tantangan yang ada waktu itu. Gimana buat teman-teman? Ini memang menyoroti keberanian dalam kebangkitan nasional. Memang inspiratif teman-teman, tapi opsi ini lebih menekankan kepada keberanian individu untuk eksplorasi kreatif, bukan aksi. Jadi di sini teman-teman kita perlu garis bawahi semangat kolektivitas di sini ya. Ini lebih kepada mau ngapain ya. Kalau kita lihat 1928 itu kan aksi, bukan cuma teori doang. Memang mereka membuat yang namanya deklarasi ya, Sumpah Pemuda ya, setelah yang namanya apa teman-teman? Kongres Pemuda kedua. Nah, kita flashback. Jadi Sumpah Pemuda ini lahir ya di Kongres Pemuda 2. Maka hasilnya apa? Sumpah Pemuda. Dari sinilah deklarasi Sumpah Pemuda ini mereka melakukan aksi. Nggak cuma mengeksplorasi pendekatan kreatif doang, teman-teman. Jadi opsi yang E bukan. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 8, ini ada 5 pernyataan. Kita langsung ke soal aja, teman-teman. Manakah dari pernyataan di atas yang paling tepat yang menggambarkan dampak Sumpah Pemuda terhadap pembentukan identitas nasional Indonesia dan peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan? Oke, kata kuncinya adalah pembentukan identitas nasional serta peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Kita lihat opsi yang pertama, teman-teman. Sumpah Pemuda menggarisbawahi pentingnya persatuan di antara berbagai suku dan budaya di Indonesia. Menurut teman-teman gimana? Positif ya. Ingat lagi sekali lagi, makna dari Sumpah Pemuda adalah persatuan dan kesatuan. Sehingga opsi yang A itu benar. Oke, kita keep. Kita lihat yang nomor 2. Sumpah Pemuda menegaskan komitmen pemuda untuk memperjuangkan pendidikan sebagai alat pembebasan. Gimana teman-teman? Waktu itu banyak yang iliterasi teman-teman ya. Jadi nggak bisa membaca, menulis ya. Apalagi pendidikan yang lebih tinggi lagi, sekolah dasar, SMP bahkan SMA atau SMK gitu ya. Gimana teman-teman? Penting, tapi ini kurang fokusnya, kurang keterkaitannya dengan yang namanya identitas nasional. Sehingga opsi yang nomor 2 teman-teman itu bisa kita coret. Sehingga coba kita lihat yang nomor 2 ada di opsi mana? B dan juga D. Oke, langsung kita coret. Yang nomor 3. Sumpah Pemuda berfungsi sebagai jembatan. Ini menarik teman-teman. Sebagai jembatan antara generasi muda dengan para pemimpin nasional yang memperjuangkan kemerdekaan. Gimana menurut teman-teman? Ini relevan ya. Ini nyambung dengan konteks perjuangan, tapi tidak menggambarkan dampak langsung dalam identitas nasional. Ya, ini nggak ada hubungannya, nggak ada menggambarkan identitas nasional dengan generasi muda dan pemimpin nasional. Sehingga opsinya teman-teman, kita harus coret yang 3. Yang 3 di sini yang mana teman-teman? E. Berarti antara 1
4, 5. Oke, kita lihat yang nomor 4, teman-teman. Sumpah Pemuda menjadi simbol pergerakan yang mendorong para pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Oke, simbol pergerakan dalam politik. Gimana menurut teman-teman? Ini berkaitan dengan partisipasi pemuda dalam politik. Ini tidak menggambarkan dampak Sumpah Pemuda pada identitas nasional. Kenapa? Waktu itu nggak memikirkan politik, lebih kepada gimana mempersatukan pemuda ini. Banyaknya pemuda ini dari berbagai suku pulau di Indonesia. Jadi opsi yang D itu bukan. Jadi 1 dengan 4 tidak, teman-teman. Kita coba lihat yang nomor 5. Sumpah Pemuda menciptakan kesadaran kolektif. Nah, ini menarik, teman-teman. Tadi udah ada ya, kesadaran kolektif, kesadaran bersama yang memperkuat identitas nasional di kalangan masyarakat Indonesia. Ini sangat penting. Kenapa? Karena langsung menekankan pembentukan identitas nasional. Sehingga yang opsi 5, teman-teman, itu positif. Jadi jawabannya adalah 1 dan 5. Yang ada di sini cuma 5 doang. 5 aja. Jawabannya C. Soal nomor 9. Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemuda berinteraksi, berkarya, dan memperjuangkan nilai-nilai sosial. Makna Sumpah Pemuda dapat diadopsi oleh generasi muda untuk menciptakan inovasi dan dampak positif di masyarakat melalui teknologi. Pertanyaannya, manakah dari pilihan di bawah ini yang paling tepat tentang semangat Sumpah Pemuda yang dapat diintegrasikan, dikonekkan dengan perkembangan teknologi untuk memberdayakan pemuda dalam menciptakan perubahan sosial? Opsi yang A, pemuda dapat memanfaatkan platform digital untuk membangun komunitas yang saling mendukung, mempromosikan program-program sosial yang memperkuat solidaritas antar generasi. B. Dengan teknologi, pemuda dapat menciptakan konten edukatif yang menginspirasi diskusi tentang nilai-nilai kebangsaan, membantu memperdalam pemahaman terhadap sejarah dan budaya Indonesia. Yang C. Generasi muda dapat menggunakan teknologi untuk melakukan penelitian dan pengembangan solusi yang inovatif dalam bidang kesehatan, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. D. Pemuda bisa mengembangkan forum online, diskusi online, yang menginginkan kolaborasi lintas sektor. Menarik. Mempertemukan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang responsif yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. E. Melalui aplikasi digital, pemuda dapat menciptakan ruang berbagi, ya, pertukaran ide dan pengalaman, mendorong partisipasi aktif dalam program-program sosial yang berfokus pada perubahan positif di komunitas. Menurut teman-teman yang mana jawabannya nih? HOTS. Coba kita lihat teman-teman. Opsi yang A. Ini membangun komunitas. Kemudian mempromosikan program-program sosial untuk memperkuat solidaritas antar generasi. Menurut teman-teman gimana yang A ini? Ini mencerminkan Sumpah Pemuda ya teman-teman. Karena ada solidaritas antar generasi. Generasi Z, milenial, ya, baby boomers dan sebagainya. Ya, dengan membangun komunitas online tadi teman-teman, bangun komunitas online melalui platform digital ini tadi, ya, ini kan saling mendukung sehingga pemuda itu bisa mendorong solidaritas yang mengkonekkan, menghubungkan generasi yang berbeda. Ini sesuai dengan prinsip Sumpah Pemuda untuk memperkuat apa? Persatuan. Berarti yang A ini positif. Kita lihat yang B. Dengan teknologi, pemuda dapat menciptakan konten edukasi, ya, sehingga ada diskusi, memunculkan pertukaran ide terhadap sejarah dan kebudayaan di Indonesia. Menurut teman-teman gimana? Ini hal yang positif ya teman-teman, memperdalam pemahaman tentang sejarah dan budaya. Ya, fokusnya ini lebih kepada apa? Pendidikan dan peningkatan kesadaran, teman-teman.
lebih kepada awareness, ya, daripada apa? Pembentukan komunitas atau perubahan kolektif, perubahan sosial, ya, lebih kepada awareness yang B ini, ya, lebih kepada awareness atau kesadaran, ya, sehingga opsi yang B kita coret. Kita lihat yang C. Di sini yang C dia fokusnya pada penelitian dan pengembangan solusi inovatif. Menurut teman-teman gimana? Yang namanya penelitian dan inovasi di bidang kesehatan. Nah, ada kata kesehatan, teman-teman. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun relevansinya, hubungannya terhadap Sumpah Pemuda untuk memperkuat persatuan dan kolektif, ya, perubahan sosial ini kurang jelas, teman-teman. Ini mau ngapain, kan? Begitu ya. Sehingga opsi yang C kita coret. Kita lihat yang D. Opsi yang D ini membangun forum online. Sehingga memungkinkan ada apa? Kerjasama, kolaborasi antar lintas sektor. Ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Merumuskan kebijakan yang bertanggung jawab. Opsi yang D ini gimana, teman-teman? Positif. Kita lihat yang E. Melalui aplikasi digital itu nanti pemuda menciptakan apa? Ruang pertukaran ide. Sehingga mendorong partisipasi aktif. Teman-teman gimana? Ini bagus ya, tapi penekanannya apa? Lebih pada pertukaran ide dan pengalaman. Tidak secara langsung, nggak secara eksplisit. Menekankan pembangunan persatuannya. Membangun persatuannya di mana di sini? Di sini cuma menciptakan ruang pertukaran ide aja, teman-teman. Beda dengan yang di A tadi. Dia membangun komunitas. Ya, kalau yang D lebih kepada ruang. Sehingga opsi yang E kita coret. Nah, sekarang antara opsi yang A atau yang D, menurut teman-teman yang mana nih? Jawaban yang paling tepat. Coba kita lihat opsi yang D, teman-teman. Ini mengembangkan forum online. Ada kata kolaborasi. Ya, memang ini akan menghasilkan apa, teman-teman? Yang namanya kebijakan yang responsif, yang bertanggung jawab. Tapi tidak mencerminkan spesifik semangat Sumpah Pemuda. Kalau yang di A, dia bangun apa? Komunitas. Habis komunitas apa? Kan saling dukung. Yuk kita promosiin yuk program-program sosialnya. Nah, di sini mereka ada namanya kerjasama, teman-teman. Ada yang namanya persatuan dan kesatuan. Apalagi ada kata antar generasi. Ingat lagi sekali lagi, teman-teman. Sumpah Pemuda. Ya, mempersatukan pemuda. Dan efek kedepannya apa? Mempersatukan generasi. Awalnya pemuda, setelah itu mempersatukan generasi dan yang senior. Sehingga yang D lebih kurang tepat. Yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal nomor 10. Media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan pengaruh budaya asing di kalangan generasi muda Indonesia. Peringatan Sumpah Pemuda yang berlangsung setiap tanggal 28 Oktober menjadi momen penting untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Pertanyaannya, manakah yang paling tepat yang menggambarkan peran peringatan Sumpah Pemuda dalam membantu generasi muda menjaga identitas nasional di tengah pengaruh budaya asing yang masuk melalui media sosial? Opsi yang A, peringatan Sumpah Pemuda menjadi pengingat penting bagi generasi muda tentang nilai-nilai luhur yang melekat dalam budaya Indonesia, sehingga mereka dapat lebih selektif, milih-milih dalam menyaring pengaruh budaya asing. B. Melalui peringatan Sumpah Pemuda, generasi muda diingatkan bahwa identitas nasional adalah hal yang penting untuk dijaga, meskipun mereka terpapar oleh tren global yang datang melalui media sosial. C. Peringatan Sumpah Pemuda menguatkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda yang pada akhirnya membantu mereka menyeimbangkan antara budaya lokal dan pengaruh budaya asing. Menarik. D. Melalui berbagai kegiatan peringatan Sumpah Pemuda, generasi muda mendapatkan ruang untuk mengekspresikan kecintaan terhadap budaya Indonesia di tengah derasnya pengaruh budaya asing di media sosial. E. Peringatan Sumpah Pemuda berperan penting dalam membangun
pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai kebangsaan yang dapat membantu mereka menyaring pengaruh budaya asing secara bijak. Hots banget. Buat teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat opsi yang A, teman-teman. Yang A ini lebih kepada pengingat, ya, pengingat. Jadi diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai pengingat bagi generasi muda tentang ini loh nilai-nilai budaya ya yang ada di Indonesia terkait Sumpah Pemuda. Jadi opsi yang A ini positif. Kita lihat yang B. Generasi muda diingatkan bahwa identitas nasional ya adalah hal yang penting untuk dijaga di tengah paparan tren global. Menurut teman-teman gimana? Ini sifatnya umum, teman-teman ya, terlalu umum dan nggak jelas secara spesifik. Itu menunjukkan generasi muda dapat bertindak secara apa sih terhadap krisis pengaruh budaya asing. Ini umum banget teman-teman yang B ini. Nggak tahu kita mau ngapain kan gitu ya. Yang C, menguatkan semangat nasionalisme sehingga apa teman-teman dapat menyeimbangkan yang namanya budaya lokal dan pengaruh budaya asing. Menurut teman-teman gimana? Memang penting ya, tapi lebih menekankan pada apa? Keseimbangan daripada kemampuan menyeleksinya, teman-teman. Ya, coba lihat di teman-teman di sini. Ini ada yang namanya menjaga identitas nasional di tengah budaya asing. Berarti apa? Kita harus seleksi mana yang cocok, mana yang tidak. Ya, bukan menyeimbangkan mana budaya lokal dan pengaruh budaya asing. Kita harus seleksi, bukan menyeimbangkan dalam makna apa? Identitas nasional. Sehingga opsi yang C kita coret. Kita lihat yang D. Ini generasi muda dapat ruang, space, untuk mengekspresikan kecintaannya pada Indonesia di tengah derasnya pengaruh budaya asing. Gimana menurut teman-teman? Ini positif ya teman-teman. Ada ruangnya. Mereka bisa mengekspresikan kecintaan melalui apa bang? Buat konten misalnya. Yang E, peringatan Sumpah Pemuda berperan penting dalam membangun pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai kebangsaan. Sehingga ujungnya apa? Bisa menyaring pengaruh budaya asing secara bijak. Ini juga positif teman-teman. Makin bingung. Opsi yang A, D, atau yang E menurut teman-teman nih. Oke, coba kita lihat ya teman-teman ya. Ini ada kata di soal adalah pengaruh budaya asing. Kan begitu ya teman-teman. Yang di D ini bagus nih, positif. Ada ruang space untuk menciptakan katakanlah konten. Kan begitu ya. Dan ada juga konten masuk. Dan yang paling utama ya teman-teman, menurut dari soal ini kan ada kata di tengah pengaruh budaya asing. Yang D ini nggak ada teman-teman. Ini hanya menciptakan konten aja. Kalau yang di A, dia apa teman-teman? Ada kata lebih selektif. Yang di A. Yang di E itu ada kata menyaring. Nah, sama aja kan, yang di A menyaring, ada yang di E menyaring. Jadi harus menyaring. Yang D ini lebih apa? Lebih kepada buat konten aja misalnya. Daripada pengaruh budaya asingnya nggak ada di D ini teman-teman. Jadi opsi yang D kita coret. Yang A atau yang E. Perbedaannya apa bang? Yang di A itu menjadi pengingat. Kalau yang E lebih kepada pemahaman. Buat teman-teman yang mana nih? Milih yang jadi pengingat atau pemahaman teman-teman? Coba kita lihat lagi teman-teman. Yang E, ya, ini kata pemahaman itu tidak sekuat yang namanya pengingat. Ingat teman-teman, kita mengingati Sumpah Pemuda 28 Oktober setiap tahunnya. Berarti apa? Mengingatkan. Kalau tanggal 28 Oktober itu ada yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Gunanya apa bang? Menumbuhkan kembali, mengingatkan kembali, biar nggak lupa teman-teman. Jadi kata pengingat di sini lebih kuat dibandingkan pemahaman. Ya, dalam konteks apa? 28 Oktober sebagai peringatan Sumpah Pemuda. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Nah, ini sekarang PR buat teman-teman. PR-nya apa, Bang? PR-nya adalah Sumpah Pemuda yang diproklamirkan, diikrarkan, ya,
pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara berbagai elemen bangsa. Di sisi lain, semboyan Trisakti yang muncul pada era reformasi 1998 mengandung nilai-nilai kemandirian, keadilan, dan penguatan nasionalisme. Keduanya, ya, Sumpah Pemuda dan Trisakti berperan krusial, berperan penting dalam membentuk identitas dan kesadaran kolektif bangsa. Pertanyaannya, manakah yang menggambarkan kontribusi Sumpah Pemuda dalam mewujudkan nilai-nilai Trisakti di kalangan generasi muda Indonesia? Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E, menurut teman-teman yang mana jawaban yang paling benar?